Nikmati sajian acara spesial kami berikutnya bersama Radio Ramayana FM 98,8 Kota Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Ramayana. Alhamdulillah di sore hari ini untuk edisi 16 Mei 2020 kita bisa bersua kembali di talk show bersama dengan MCCC Kota Metro Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Metro Lampung. Dan juga sudah hadir di studio Radio Ramayana di sore hari ini ada ketua dari MCCC Kota Metro, yakni ada Bapak Bekti Satriadi MPD. Halo, assalamualaikum Pak Bekti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semuanya. Iya, selamat sore juga Pak Bekti. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya kita sapa juga terlebih dahulu untuk narasumber kita yang kedua. Ada Bapak Haji Abdurrahim Hamdi MA selaku Ketua Majelis Tablik PDM Kota Metro. Assalamualaikum Ustadz Hamdi. Oke deh, waalaikumsalam. Dan yang pasti sahabat Ramayana, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang terkait dengan Idul Fitri di tengah pandemi. Mungkin sahabat Ramayana banyak yang masih bertanya-tanya, ini bagaimana dengan kondisi terupdate COVID-19, apakah sudah mereda atau justru meningkat? Dan juga bagaimana dengan Idul Fitri yang kurang lebih tinggal seminggu lagi lah ya, ini kita sudah masuk bulan Syawal. Dan langsung aja ke Ketua MCCC Kota Metro, Pak Hamdi, untuk MCCC itu sendiri sebenarnya apa sih Pak? Dan mungkin boleh dikenalin dulu ke kita. Baik, terima kasih. MCCC adalah Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, yaitu satuan tugas penanggulangan pandemi COVID yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Ini terbentuk di semua daerah, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, iya. Itu alhamdulillah, dan Metro sendiri sudah 1 bulan lebih dibentuknya, dan kita telah banyak memberikan kegiatan-kegiatan edukasi yang sasarannya adalah masyarakat. Sasarannya adalah masyarakat. Ya, Oke. Mungkin boleh dikasih tahu ke kita juga Pak, kegiatan dari MCC sendiri selama 1 bulan ini sudah seberapa banyak dan apa saja ragam kegiatannya? Ya. Kegiatannya pertama adalah edukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Gitu ya. Itu kita lakukan melalui media-media yang ada di kita, baik itu melalui spanduk, melalui media sosial ya, juga, dan mobil edukasi ya, keliling dengan menggunakan mobil itu yang kita laksanakan itu. Selain itu kita juga melakukan tindakan kuratif, yaitu di rumah sakit menangani pasien-pasien ya. Itu baik secara langsung ataupun melalui online. Jadi kita juga membuka layanan konsultasi gratis melalui Instagram maupun WhatsApp. Jadi membuka layanan konsultasi gratis melalui Instagram maupun WhatsApp. Nah, ini kita menyiapkan 7 orang dokter untuk menerima layanan konsultasi bagi masyarakat yang ingin tahu bagaimana COVID-19 itu. Oke. Dan juga itu tidak dipungut biaya Pak Bekti? Tidak dipungut biaya sepeser pun. Gratis. Luar biasa. Dan juga selain itu ada kegiatan apa lagi mungkin yang sekarang sedang berlangsung nih Pak Bekti, atau mungkin yang depannya sudah direncanakan? Untuk besok kita akan menyelenggarakan bazar sembako murah ya. Bazar sembako murah. Bazar sembako murah. Ini sudah tahap kedua ya untuk besok ya. Jadi tahap pertama sudah dilakukan. Tahap pertama sudah dilakukan pekan lalu, itu di Metro Selatan. Di Metro Selatan. Di Metro Selatan. Sasarannya ini siapa nih Pak? Masyarakat tidak mampu, khususnya yang terdampak COVID-19. Yang terdampak COVID-19. Yang terdampak. Seperti kita pahami, saat ini banyak pedagang kecil, pedagang kaki lima, tukang parkir, tukang becak, ojol ya. Itu yang income-nya sangat-sangat minim. Sangat terbatas. Sangat terbatas. Ya, oleh karena itu kita melakukan identifikasi terhadap masyarakat yang terdampak itu, kita berikan sumbangan lah ya, sumbangan. Beberapa waktu yang lalu kita
berikan secara gratis ya kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Ya, tapi untuk dalam waktu dekat ini kita mengurangi biaya pembelian. Misalnya yang harusnya dijual 110.000 itu kita memberikan harga hanya 75.000. Hanya 75.000. Selisihnya itu Muhammadiyah yang mensubsidi itu. Iya, oke, luar biasa. Dan kalaupun yang tahap pertama di Metro Selatan, dengan rencananya di tahap kedua ini akan digelar di mana nih Pak? Metro Pusat. Untuk tahap kedua di Metro Pusat. Metro Pusat ini nanti kita bagi 2 segmen ya, yang untuk besok 3 hari ke depan ini Yusomulyo, Imopuro dan Kelurahan Metro. Itu nanti pusat kegiatannya itu di Toko Metro M. Di Toko Metro M. Toko Metro M itu di Jalan Raden Intan, belakang SD Muhammadiyah. Di belakang SD Muhammadiyah. Kemudian nanti di tahap ketiga itu rencananya untuk masyarakat di seputaran Hadimulyo Timur dan Hadimulyo Barat itu nanti tempat pengambilannya itu di SMP Muhammadiyah 3 Metro. Akan digelar di SMP Muhammadiyah 3 Metro. Oke deh. Dan ini Pak Bekti, kalaupun sekarang mungkin masyarakat banyak yang simpang siur membaca berita bagaimana tentang kondisi COVID-19 baik itu pasien maupun orang dalam pantauan sendiri untuk wilayah Kota Metro untuk pada update-nya saat ini Pak Bekti. Iya. Saat ini sedang katakanlah kita sedang berada dalam menuju puncak ya. Menuju puncak pandemi itu. Kita belum. Nanti kurang lebih saat Lebaran ya itu kita kemungkinan akan mengalami masa puncak pandemi. Itu seperti itu. Nah, ini kalau seandainya masyarakat itu punya komitmen yang tinggi untuk melakukan protokol kesehatan, mudah-mudahan setelah Lebaran itu akan terjadi tren penurunan. Tapi belum kemudian langsung pada titik terendah ya. Tapi akan secara bertahap menurun kalau masyarakat ini patuh pada protokol kesehatan. Itu pun kalau masyarakat patuh terhadap apa yang sudah dibawa oleh masyarakat dan pemerintah ya Pak. Tapi kalau seandainya nanti selama Idul Fitri kok kemudian masyarakat malah justru merasa aman, kemudian bebas berbuat semaunya ya, tidak menjaga physical distancing, tidak mau cuci tangan dan lain-lain, ya ini kemungkinan tren menurun itu kecil juga akan terjadi gitu. Bisa jadi akan berada dalam titik puncaknya, akan berada dalam waktu yang lebih lama lagi. Tidak menutup kemungkinan. Iya, betul. Oke deh. Dan Sahabat Ramayana 98,8 FM yang pasti nanti Sahabat Ramayana kita undang kebersamaannya untuk bertanya. Boleh dikirimkan ke WhatsApp 081532016115 atau ke status terbaru Facebook Radio Ramayana. Dan nanti kita juga akan menyapa narasumber kita yang kedua, tentu setelah pariwara yang satu ini. Para kadang kinasih Radio Ramayana, ampun kesupen midhangetaken campur sari Bio HSA. Saben dinten mulai jam 2 awan ngantos jam 3 sore. Panjenengan saged kintun salam utawi request gending-gending Jawi. Monggo. Campur sari Bio HSA, lagune matuk tenan. Marhaban ya Ramadan. Sahabat Ramayana, bulan Ramadan penuh berkah telah datang. Menemani suasana sore menjelang buka puasa, simak Mutiara Ramadan. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari. Setiap hari mulai pukul 17.00 sampai dengan 18.00 selama bulan suci Ramadan. Persembahan spesial dari Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Nikmati serangkaian lagu-lagu religi dan obrolan jelang buka puasa sembari menantikan saatnya azan maghrib. Waduh,
Pacar saya jadi posesif banget gini Bang Deddy. Sebentar-bentar ngecek saya di mana, lagi ngapain. Kalau nggak dijawab, parah banget ya marahnya Bang. Nih calon bini galak kayak ini ya. Aduh Bang, jangan sampai punya bini kayak gini Bang. Iya, ini ada cerita nih soal istri yang galak nih. Iya, gimana Bang? Gini, Acara ini disponsori oleh Supermarket Indometro. Ayo kunjungi dan belanja di supermarket Indometro. Inspirasi nyata daerah otonomi membangun ekonomi terdepan. Retail oke. Oke bos. Tunggu apa lagi? Segera install aplikasi Oke Bos di handphone kamu. Dapatkan di Google Play. Oke Bos, bos pesan, kami antar. Dan RA Point Pusat Belanja Jimbaran Cafe and Resto. Ingin belanja murah untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran? Ayo ke RA Point Pusat Belanja 29 Metro. Ayo segera datang ke Jimbaran Lounge and Resto di RA Point 29 Metro. It's time, family time. RA Point. Raih berkah Ramadan dengan buka tabungan. Bulan Ramadan, waktunya Simpedes memberi kebahagiaan. Dapatkan paket sembako dan kebutuhan Ramadan lainnya hanya dengan menambah saldo tabungan BRI Simpedes Anda selama periode 24 April sampai dengan 30 Juni 2020. Bukan hanya itu, Anda bisa dapatkan hadiah saldo link aja dan hadiah-hadiah yang bisa Anda pilih sendiri langsung tanpa diundi dengan membuka tabungan dan menabung di BRI Simpedes. Dan dalam rangka membantu memutus rantai penularan COVID-19, BRI membuka tenda Pasar Ramadan Simpedes di depan BRI Unit Simpang Sri Bawono, Lampung Timur. Semua pelayanan bisa dilakukan tanpa harus mengantri di dalam ruangan. Ayo, tunggu apa lagi? Segera buka tabungan BRI Anda dan menabung untuk memilih hadiah pilihan Anda tanpa diundi. Saat ini, makin banyak kasus penyakit yang tidak umum terjadi. Peneliti dan ahli herbal berusaha mencari pengobatan herbal yang tepat untuk penyakit-penyakit tersebut. Salah satunya dengan madu hitam pahit Prima Herbal. Sesuai penelitian, jika dikonsumsi secara rutin, bisa meringankan dan mempercepat penyembuhan penyakit yang diderita. Madu hitam pahit Prima Herbal merupakan solusi tepat untuk pengobatan alternatif berbagai macam penyakit. Madu hitam pahit Prima Herbal merupakan madu hasil produksi dari lebah penghisap nektar bunga mahoni di hutan pedalaman Kalimantan. Madu ini rasanya pahit. Kenapa rasanya pahit? Karena di dalam komposisinya mengandung sambiloto atau Tinospore crispa, brotawali atau Andrographis paniculata, propolis, dan minyak habatus sauda yang memiliki manfaat luar biasa untuk penyembuhan berbagai macam penyakit berat dan kronis. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa mengobati tiroid, diabetes, mah kronis, kolesterol, darah tinggi, asam urat, insomnia, paru-paru basah, meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat fungsi liver, merawat jantung, lemah syahwat, dan penyakit kronis lainnya. Madu hitam pahit Prima Herbal aman dikonsumsi baik anak-anak maupun dewasa karena 100% alami dan tidak mengandung bahan kimia apapun. Minum madu hitam pahit Prima Herbal saat sahur dan berbuka puasa sesuai anjuran, tubuh tidak akan merasa lemas karena madu ini berfungsi untuk meningkatkan stamina sehingga puasa tetap bugar. Dapatkan madu hitam pahit Prima Herbal di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati barang tiruan yang asli bertanda cap Prima Herbal. Ramayana FM. Radio lawan COVID-19 dan Sahabat Ramayana masih disiarkan langsung dari Jalan Tiram 1 nomor 5, 15 Kota Metro yang sedang Anda simak talk show interaktif bersama dengan MCCC
Kota Metro, dan juga kita sudah membahas nih tentang persiapan Idul Fitri di tengah pandemi. So pasti untuk sahabat Ramayana yang pengen ikutan bertanya, silakan pergunakan line Facebook kita di status terbaru, atau bisa juga berWhatsApp ya di 0815 3201 6115. Dan tentu kita masih menghadirkan dua narasumber dari MCCC Kota Metro. Ada Bapak Bekti Satriadi MPD selaku Ketua dari MCCC Kota Metro, dan juga ada Ustadz Haji Abdurrahim Hamdi MA. Dan Pak Bekti, kalaupun kita ngomongin tadi status COVID-19 sendiri sekarang justru lebih meningkat, apalagi yang tadinya pasien positifnya jauh dari wilayah Kota Metro sekarang bisa dibilang semakin dekat dengan kita. Bahkan beberapa wilayah berbatasan langsung dengan Lampung yang termasuk zona merah. So pasti bagaimana dengan tren mudik nih untuk apalagi pekan ini adalah pekan-pekan di mana biasanya di tahun-tahun sebelumnya adalah waktunya orang untuk mudik. Ya, walaupun masyarakat pemerintah sudah menghimbau untuk tidak mudik, kita sulit sekali untuk memastikan bahwa mudik itu tidak terjadi, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat ya, budaya masyarakat. Kalau Lebaran itu pasti waktunya mudik. Pasti waktunya mudik. Ya, sehingga ini memang tidak mudah untuk mencegah masyarakat untuk mudik, untuk bersilaturahmi gitu ya. Nah, inilah yang kemudian ini menjadi momen yang betul-betul kritis untuk terhadap penyebaran COVID-19 ini gitu. Sehingga ini kita betul-betul menghimbau sekali kepada masyarakat, yuk kita menahan diri ya untuk tidak mudik pada kesempatan Lebaran kali ini. Jadi tetap dipertegas untuk tidak mudik terlebih dahulu tahun ini ya Pak Bekti? Iya, untuk tidak mudik. Yang pasti demi amannya. Iya, betul. Keluarga yang di rumah dan juga kita sebagai orang yang merantau mungkin ya. Betul. Ya. Oke deh. Dan di pekan terakhir selain mudik adalah waktunya kita untuk membayarkan zakat fitrah. Oke deh. Kali ini abis apa sudah hadir juga ada Haji Abdurrahim Hamdi MA, yakni dari Ketua Majelis Tablik PDM Kota Metro. Assalamualaikum Ustadz Hamdi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Ustadz, ini kita sudah masuk di pekan terakhir di bulan suci Ramadan. Saatnya kita untuk membayarkan zakat fitrah seperti biasa. Tapi di tengah pandemi ini ada yang berbeda nggak Ustadz dengan pembayaran zakat fitrah? Bahkan ada beberapa masjid yang memang sudah nonaktif untuk sholat berjamaahnya. Lalu bagaimana dengan pembayaran zakat fitrah yang biasa kita lakukan? Baik Mas Sabi dan para pendengar, bahwa zakat fitrah seperti yang sudah difatwakan oleh MUI, baik itu oleh pimpinan MUI Pusat sampai juga MUI Kota Metro, untuk disegerakan melakukan pembayarannya. Nah, kalau kita melihat di masjid-masjid yang juga sudah banyak menutup akses untuk para jamaah melaksanakan sholat jamaah dan Jumat, termasuk juga sholat tarawih, beberapa masjid juga sudah melakukan apa yang diimbau oleh MUI untuk menyegerakan pembayarannya. Jadi ada yang hari ini sudah ada yang juga sudah didistribusikan. Jadi diajukan pembayaran zakatnya yang biasanya menjelang Lebaran, gitu, 1 atau 2 hari menjelang Lebaran baru dibagikan. Nah, sekarang itu hari ini beberapa masjid itu sudah ada yang membagikan zakat fitrahnya. Nah, memang ada beberapa perdebatan di masyarakat ya. Ada yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu nanti bayarkannya itu kalau sudah menjelang Lebaran, karena memang tujuannya untuk makanan hari raya gitu. Nah, tetapi memang sebagaimana juga dijelaskan oleh Dr. Fatur Rahman Kamal, bahwa para ulama itu sudah menjelaskan dan juga sudah menegaskan bahwa zakat fitrah itu bisa dibayarkan di bulan Ramadan. Nah, apakah mana yang lebih utama, apakah di awal atau di akhir? Sebagaimana dijelaskan oleh beliau, ya munawat alal masalah gitu. Yang paling bermasalahat itulah yang memang utama gitu. Nah, ketika kita sekarang itu masalahatnya adalah tidak di ujung Ramadan, tetapi di pertengahan Ramadan karena juga banyak kebutuhan yang mendesak, maka menurut saya juga ini yang paling maslahat lah untuk kita bayarkan segera gitu. Artinya kalau kemudian membayarkannya di akhir di bulan Ramadan pun juga tidak mengapa, itu juga masih
diperbolehkan untuk membayar di akhir sebelum sholatnya Idul Fitri. Sebelum salat Idul Fitri. Baik, terkait dengan salat Idul Fitri yang biasanya digelar di tanah lapang, mengingat tarawih ini ditiadakan ataupun diadakan di rumah masing-masing. Lalu bagaimana nih Ustadz dengan sholat sunnah Idul Fitri yang biasa digelar di masjid dan juga di tanah lapang untuk di tengah-tengah pandemi seperti ini? Ya, baik. Jadi Mas Abi, kalau kita hari raya Idul Fitri itu nggak sholat id di lapangan itu rasanya ada yang kurang. Iya benar, rasanya ada yang kurang. Pasti ada yang kurang. Nah ini yang juga dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi ingin bahwa hari raya itu dirayakan seperti biasa. Iya. Nah ini yang kemudian juga menarik perdebatan. Nah kemudian juga ada fatwa MUI yang terbaru ini juga tidak meredam perdebatan itu, malah kemudian kalau saya amati itu malah memperuncing perdebatan. Memperuncing perdebatan. Iya, memperuncing perdebatan di masyarakat. Apakah kemudian boleh sholat id di lapangan atau di musola atau di masjid itu, atau kemudian dilaksanakan di rumah? Gitu. Nah kalau kita amati di poin 2 dari fatwa MUI itu ada 3 item di situ. Nah di item 1 itu ada 2 poin penjelasan dari MUI. Boleh dilaksanakan di lapangan, di masjid, di musola atau di tempat lainnya berjamaah tapi ada syaratnya itu. Iya. Ini kalau kemudian di satu daerah itu sudah ada tren penularan itu sudah menurun drastis. Kalau sudah menurun, sudah ada tren penurunan. Atau kemudian sudah dipastikan tidak ada penularan yang membahayakan yang juga ditetapkan oleh ahli yang berwenang. Dan kemudian atau juga ada kelonggaran pembebasan gitu, kelonggaran untuk berkumpul. Jadi pembatasan berkumpul itu sudah dilonggarkan, artinya kalau kemudian menjalankan jamaah itu sudah dibolehkan. Nah jadi kalau kita ngelihat itu sebenarnya masih tetap sama. Bahwa kalau kemudian di metro ini wali kota sudah menurunkan instruksinya untuk tidak melaksanakan ibadah berjamaah di masjid sementara waktu ini, maka melihat hal itu pelaksanaan sholat Idul Fitri pun juga masih tetap dilaksanakan di rumah. Dan ini juga diputuskan oleh MUI Pusat bahwa dibolehkan untuk melaksanakan sholat id di rumah bersama keluarga, baik berjamaah ataupun sendirian. Kalau kemudian sendirian bisa dilakukan sendirian. Dan ini juga dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik gitu. Ini yang juga dijelaskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, juga boleh dilakukan di rumah karena sudah dilakukan oleh para ulama juga terdahulu. Anas bin Malik itu pernah sholat di rumah, sholat id di rumah bersama keluarganya. Bersama dengan keluarganya. Jadi melihat kondisi kita saat ini sampai saat ini, nggak tahu nanti kalau di 1 Syawal gitu atau mendekati 1 Syawal kok kemudian Gubernur Lampung atau kemudian pemerintah Kota Metro memutuskan bahwa di Metro itu bebas dari virus corona, maka kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat id di tanah lapang ataupun di masjid berjamaah. Tapi selagi gitu. Masih belum menunjukkan adanya penurunan. Nah terlebih itu kita lihat kemarin di beberapa media sudah menyebutkan orang-orang yang mudik itu sudah juga sangat banyak gitu. Ada beberapa penumpukan termasuk di bandara itu banyak penumpukan penumpang. Belum lagi yang kita lihat di mungkin di kendaraan-kendaraan pribadi itu juga banyak. Nah ini yang disebutkan oleh Dr. Fatur Rahman Kamal ini termasuk variabel-variabel yang tidak dijaga ketat oleh pemerintah gitu. Jadi variabel ini kalau ini variabel utama yang tidak dijaga ketat oleh pemerintah, nah ini yang kemudian berpeluang besar untuk memperpanjang masa pandemi di Indonesia. Nah ini yang kita khawatirkan. Maka sudah diberikan keringanan untuk sholat di rumah, kita laksanakan seperti apa yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga difatwakan oleh para ulama. Gitu. Ustadz Hamdi, kalaupun kita mengambil keputusan untuk sholat sendiri di rumah, adakah fikih khusus nih Ustadz? Kalau biasanya ada khutbahnya, terus kemudian kalaupun dilakukan sendiri di rumah, bagaimana dengan fikihnya Ustadz? Ya, jadi kalau dilaksanakan sendiri, kalau memang kita kondisinya sendirian di rumah atau suami istri tapi istrinya sedang berhalangan kemudian laksanakan sendirian, ya cukup tanpa adanya khutbah. Tapi kalau kemudian berjamaah itu kalau 2 orang atau lebih itu bisa dilakukan dengan berjamaah.
Nah, berjamaah ini ketika kita melaksanakan ini jika memungkinkan adanya khutbah kita laksanakan, misalnya imamnya kemudian langsung selaku sebagai khutibnya, atau kalau kita tidak memungkinkan ya tanpa khutbah. Oke. Nah, kalau pelaksanaan sholatnya itu sama seperti biasa kita kerjakan di tanah lapang atau di masjid. Di awal dengan 7 takbir dan rakaat kedua dengan 5 takbir. Selain takbir yang rukun. Itu. Jadi seperti sholat yang kita lakukan itu. Dan kalau memungkinkan ada yang jadi khotibnya, maka bisa disambung dengan khotibnya, dengan khutbahnya. Dengan khutbah. Ya, khutbahnya memang para ulama berbeda pendapat, ada yang menyatakan 2 khutbah, ada yang 1 khutbah. Tapi yang paling mudah dan ini juga banyak kita saksikan di tempat kita di Metro ini yang paling banyak dilakukan adalah 1 khutbah. Adalah 1 Ya, khutbah. ya, jadi 1 khutbah, tidak ada 2 khutbah seperti sholat Jumat. Oke, baik sahabat Ramayana 98,8 FM. Perbincangan kita bersama dengan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center masih akan berlanjut. Tentu setelah yang satu ini, terus stay tune di 98,8 FM. Sahabat Ramayana, bulan suci Ramadan bulan penuh ampunan. Di bulan suci ini, Radio Ramayana kembali hadir untuk menemani Anda dalam mempersiapkan sahur bersama keluarga tercinta di acara Serba-Serbi Ramadan. Setiap hari, mulai pukul 3.00 sampai dengan pukul 3.45 selama bulan suci Ramadan. Kekasih pujaan kalbu menerang dalam jiwaku, benderang sinari hati, oh kasih engkau segala. Anda dapat berkirim salam dan menikmati lagu-lagu dangdut terbaru di acara Serba-Serbi Ramadan. Kirimkan SMS atau WhatsApp di 0815 3201 6115 atau di Facebook Ramayana _FM _Metro. Takkan lagi dicintai. Acara ini disponsori oleh Supermarket Indometro. Ayo kunjungi dan belanja di Supermarket Indometro. Inspirasi nyata daerah otonomi membangun ekonomi terdepan. Retail oke. Oke bos. Tunggu apa lagi? Segera install aplikasi Oke Bos di handphone kamu. Dapatkan di Google Play. Oke Bos, bos pesan, kami antar. Dan RA Point Pusat Belanja Jimbaran Cafe and Resto. Ingin belanja murah untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran? Ayo ke RA Point Pusat Belanja 29 Metro. Ayo segera datang ke Jimbaran Lounge and Resto di RA Point 29 Metro. It's time, family time. RA Point, make people can buy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini dengan Bapak Ibnu. Iya betul. Punten Pak, saya dari Prima Herbal. Ini mau ngobrol-ngobrol sebentar. Bapak sudah mengkonsumsi produk kami ya Pak? Iya, herbal Pak. Iya, nama produknya apa Pak? Dari Mangkudu Prima Pak. Alamat lengkap Bapak di mana Pak? Punten. Alamat lengkap saya Pak ya. Iya. Desa Sukasari, Kampung Lebaksio, RT 07, RW 01, Kecamatan Dauan, Kabupaten Subang Pak. Oh iya Pak, Bapak Ibnu usianya sekitar berapa Pak? Kurang lebih 46 Pak. 46, oh iya. Iya. Nah, sebelumnya sakit apa sih Pak? Badan pegal-pegal, mudah terserang penyakit Pak. Terus punya penyakit tipes Pak. Terus emak suka kambuh Pak. Kalau jadi Pak ya badan tuh rasanya panas dingin Pak kalau emak jadi itu Pak. Iya, setelah minum SMP atau Sari Mengkudu Prima, bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak, badan mending Pak. Oh, mending. Cuma asal sabar aja Pak. Iya, harus sabar. Tapi hasilnya ada ya Pak, hasilnya? Hasilnya lumayan Pak. Sekarang jarang Pak, jarang sakit-sakitan Pak badan Pak. Jadi fit ya Pak? Fit Pak. Sampai sekarang Pak, saya masih minum Pak. Saya tahu iklan dari radio. Jadi cocok lah saya tuh minum Sari Mengkudu Prima.
Istri saya juga tadinya ada sakit-sakitan, sekarang agak lumayan, Pak. Dari sakit yang jelas itu, jadi kebal terhadap penyakit, Pak, itu, Pak. Sari Mengkudu Prima itu. Ya udah Pak, terima kasih untuk waktunya ya Pak. Wassalamualaikum. Dapatkan Sari Mengkudu Prima di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082 372 302048 atau di apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Ingat, Sari Mengkudu Prima yang asli diproduksi oleh Prima Herbal. Hai sahabat, kalian tahu nggak? Buat kalian yang ingin mengecek status kepesertaan JKN KIS lewat Care Center BPJS Kesehatan, kini lebih mudah loh. Dengan hadirnya fitur Vika, saat kamu menghubungi Care Center, kamu akan dihubungkan dengan Vika yang akan membantu kamu mengecek status kepesertaan dan tagihan. Setelah tersambung, kamu hanya tinggal menekan angka 1, maka Vika akan memberikan pilihan kepada kamu untuk pengecekan status kepesertaan dan tagihan. Selanjutnya, kamu cukup memasukkan nomor kartu JKN KIS untuk dapat mengetahui informasi status kepesertaan dan tagihan kamu. Fitur Vika ini sudah dapat kalian nikmati dan rasakan di Care Center BPJS Kesehatan 1500-400. Dengan Vika, cek data kamu kini lebih mudah. 98,8 FM Kota Metro Indonesia banget. Radio lawan COVID-19 yang sedang Anda simak, ada talk show interaktif bersama dengan MCCC Kota Metro, Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Kota Metro, dan juga masih bersama dengan ketua dari MCCC Kota Metro, dan juga ada ketua dari Majelis Tablik PDM Kota Metro. Dan Ustadz, kalaupun tadi kita sudah membahas seputar bagaimana fikih sholat Id ketika dilakukan di rumah, dan kalau untuk pembayaran zakat sendiri difasilitasi nggak nih untuk dari MCC untuk pembayaran secara online nih, Pak Bekti atau Ustadz Hamdi boleh? Baik, kalau dari Muhammadiyah sekarang itu sudah terwadahi dengan adanya Lazismu Kota Metro, juga memberikan layanan untuk jemput zakat dan juga infak sedekah. Kalau kemudian ada yang mau berzakat, mengeluarkan zakat fitrah pun itu juga bisa dijemput, atau kemudian juga bisa mengirim langsung ke rekening Lazismu, bisa ke Bank Mandiri di nomor rekening 7124 907 491 atas nama Lazismu PDM Metro, atau melalui rekening BNI Syariah ini khusus zakat di nomor 0805616561. Itu nomor rekeningnya. Jadi ada yang khusus untuk rekening zakat, atau cari di Google Lazismu PDM Metro atau Lazismu Kota Metro. Kemudian nanti bisa meminta untuk dijemput zakatnya, atau kemudian kalau ada yang perlu untuk menghitung zakat, misalnya mengeluarkan zakat mal, itu juga nanti bisa dibantu untuk penghitungnya gitu, menghitungnya. Dari Lazismu Kota Metro. Lazismu Kota Metro. Deh. Dan Ustadz, kalaupun tadi sholat Idul Fitri boleh dilakukan di rumah masing-masing, dan juga yang salah satu mungkin yang biasa menjadi budaya ketika sudah selesai sholat Id adalah bersilaturahmi, baik itu kepada tetangga kiri kanan, kepada sanak saudara. Lalu bagaimana himbauan dari MCCC sendiri terkait dengan budaya halal bihalal yang selalu kita lakukan? Ya, jadi silaturahmi Lebaran itu jadi budaya kita, utamanya di Indonesia, dan memang hampir dunia itu untuk budaya Islam itu kalau Lebaran itu banyak yang berkunjung, mengunjungi kerabat, mengunjungi keluarga, gitu, mengunjungi teman. Gitu. Nah, kalau bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Ini kan juga sudah diperketat untuk aktivitas sosial kita, maka hendaknya apa yang biasa kita lakukan di hari raya sebelumnya itu kita tidak lakukan di hari raya ini. Karena memang ini akan sangat berpotensi untuk menularkan virus ini, karena juga kita tidak tahu siapa yang tertular, bisa berpotensi untuk menulari atau ditularkan gitu, atau ketularan dari
orang yang kita kunjungi. Maka ini yang hendaknya kita tidak lakukan di Lebaran kali ini, karena ini sangat berpotensial untuk menambah angka kasus COVID-19 di Indonesia. Kasus gitu. COVID-19. Oke deh. Dan Ustadz, mungkin bagaimana nih untuk tetap bisa meraih pahala silaturahmi pada keluarga dan juga orang tua, atau mungkin bersama dengan mertua yang tinggal di lain daerah di era pembatasan jarak fisik seperti saat ini? Ya, kalau sekarang kita tidak kurang-kurang dengan adanya kecanggihan teknologi, bisa dengan WA, bisa dengan Zoom, atau dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Artinya kalau yang dulu itu bisa dengan SMS atau telepon, itu sekarang itu bisa kelihatan untuk tetap muka gitu, sekalipun lewat media gitu. Nah, ini bisa kita lakukan. Dan kalaupun kita kemudian mau menutup rumah kita di hari raya itu, sekalipun banyak orang itu kita tutup rumah kita, itu bagian dari hak kita. Hak kita gitu. Karena sekalipun orang itu tahu kita ada di rumah, mereka mengucapkan salam 3 kali kita tidak jawab gitu, itu hak kita. Bahkan wajib untuk pulang kalau sudah salam 3 kali kok nggak dijawab, kita nggak ngerespon, mereka harus pulang gitu. Nggak boleh lebih dari 3 kali. Bahkan itu disebutkan langsung di dalam Al-Quran di surah An-Nur gitu. Jadi kita menolak tamu pun tidak apa-apa. Menolak tamu pun nggak apa-apa. Di tengah pandemi seperti ini, Ustaz Hamdi ya. Baik. Oke deh. Dan juga untuk Pak Bekti nih, Pak Bekti, himbauan kepada masyarakat yang mungkin saat ini masih ada saudara-saudara yang baru saja pulang ke tempat daerah masing-masing, karena memang fasilitas untuk transportasi juga sepertinya pemerintah tetap menyediakan begitu, walaupun dengan surat bahwa bebas dari COVID-19 dan lain-lain, menjadikan beberapa teman-teman yang dari perantauan, terutama dari zona merah juga, tahu-tahu udah ada di sekeliling kita. Lalu bagaimana nih himbauan dari Pak Bekti? Kepada masyarakat yang baru saja pulang kampung atau mudik, ya, dimanapun berada, ya, kami menghimbau sesampainya di rumah segera melakukan isolasi mandiri dan diminta kepada keluarganya untuk lapor kepada pamong setempat. Ini jangan lupa ini, ya, nggak boleh lupa untuk lapor kepada pamong setempat, nggak boleh nyumput, harus lapor, ini harus tertib. Itu setelah lapor, komitmen, jangan berinteraksi dengan orang lain secara langsung, ya, secara fisik, ya. Kita harus menjaga fisik, termasuk dengan keluarga kita, ya. Jangan karena sayang, kangen dan sebagainya, kemudian kita melakukan kontak fisik dengan keluarga kita. Itu sama saja dengan kita ingin menularkan masalah penyakit kepada keluarga kita. Kalau kita sayang sama keluarga kita, lakukan physical distancing, jaga jarak. Itu. Jangan kemudian berpelukan, kemudian bersalaman dan lain-lain. Cukup lakukan salam itu tidak harus salaman, ya. Iya. Mengucapkan salam boleh, tapi kalau salaman dalam arti kontak fisik itu yang tidak boleh, ya, dalam situasi seperti ini. Karena orang yang baru pulang mudik, apalagi baru pulang dari zona merah, tentu dia statusnya adalah ODP, ya. Statusnya ODP. Kita nggak tahu betul dia itu statusnya sedang membawa virus atau tidak. Nah, karena orang membawa virus belum tentu dia secara fisik, secara klinis itu ada gejalanya. Itu. Karena tidak menutup kemungkinan tanpa gejala. Gejala itu, sehingga jangan saya ini sehat gitu, ya. Kemudian kita melakukan kontak fisik kepada orang-orang yang kita cintai. Itu saya kira itu pesan saya untuk masyarakat yang baru mudik gitu. Untuk masyarakat yang baru mudik. Nah, Pak Bekti, kalaupun kita memiliki saudara yang memang baru mudik, terus kemudian mengindikasikan ciri-ciri mengidap COVID-19 seperti sudah mulai sesak napas, terus kemudian langkah yang harus dilakukan apa nih, Pak Bekti? Langsung hubungi tempat pelayanan kesehatan terdekat. Ya. Yang terdekat. Tempat pelayanan kesehatan terdekat, ya. Entah itu dokter, puskesmas atau rumah sakit. Ya, dan tentu kalau sudah ada, apalagi sudah ada gejala demam gitu, ya, kita harus menjaga diri, isolasi diri, gunakan masker. Iya. Bahkan pihak keluarga juga
tidak menangani terlebih dahulu mungkin ya? Betul. Ya, segera konsultasi kepada dokter atau tempat pelayanan kesehatan terdekat untuk memperoleh advice yang terbaik harus seperti apa gitu. Oke, baik. Dan sahabat Ramayana 98,8 FM, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi terus setia bersama dengan talk show interaktif di MCCC Kota Metro atau Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Kota Metro. Sahabat Ramayana, sambil menikmati hidangan sahur akan lebih nikmat kalau ditemani dengan lagu-lagu dangdut yang asyik. Jangan lupa, dengarkan program Salam Santap Sahur hanya di Radio Ramayana 98,8 FM Indonesia banget. Di acara ini, Anda dapat berkirim salam melalui SMS dan juga WhatsApp di 0815 3201 6115 atau di Facebook Ramayana spasi FM spasi Metro. Salam Santap Sahur hadir setiap hari dari pukul 3.45 sampai dengan pukul 4.30 selama bulan suci Ramadan. Acara ini disponsori oleh Supermarket Indometro. Ayo kunjungi dan belanja di Supermarket Indometro. Inspirasi nyata daerah otonomi membangun ekonomi terdepan. Retail oke. Oke bos. Tunggu apa lagi? Segera install aplikasi Oke Bos di handphone kamu. Dapatkan di Google Play. Oke bos, bos pesan, kami antar. Dan RA Point Pusat Belanja Jimbaran Cafe and Resto. Ingin belanja murah untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran? Ayo ke RA Point Pusat Belanja 29 Metro. Ayo segera datang ke Jimbaran Lounge and Resto di RA Point 29 Metro. It's time, family time. RA Point, make people can buy. Kini saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal ingin mengajak mari bersama kita hidup sehat alami. Berbicara tentang Yosik. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja untuk kaki dan tangan kebas. Geringingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan keringgingan. Saya sangat yakin sekali, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari mulut, jadi bukan dari pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Puspita Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, keringgingan, dan kesemutan. Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Yosik dapat diperoleh di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1, 15A Iri Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Radio lawan COVID-19. Halo, nama saya Gozali. Saya bekerja sebagai salah satu dokter spesialis paru di Bandar Lampung. Dan saat ini saya merupakan salah satu tim dokter yang menangani dan merawat langsung pasien-pasien positif dan PDP COVID-19 di Bandar Lampung. Bohong kalau tidak ada rasa takut dan khawatir di hati saya, apalagi saat ini istri saya sedang hamil 8 bulan dan kami sedang menantikan putra pertama kami lahir di tengah-tengah pandemi ini.
Pertanyaan yang muncul setiap pagi di hari-hari saya adalah yang pertama, bagaimana kalau sesuatu terjadi dengan saya, siapa yang akan merawat istri dan anak saya nanti? Yang kedua, bagaimana jika saya membawa virus itu ke rumah? Perasaan bersalah, apa yang akan saya bawa seumur hidup saya? Saya mohon kepada teman-teman untuk pertama, mohon doakan kami tim medis. Yang kedua, saya mohon kepada teman-teman untuk membantu memutus rantai penularan dengan tetap di rumah saja, jaga jarak dan hindari keramaian. Yang paling penting adalah social distancing. Yuk menghindari bersentuhan dengan orang lain, jauhi kerumunan, tetap menjaga jarak, dan melakukan aktivitas belajar, bekerja, serta beribadah dari rumah. Tetap tenang dan tidak panik, karena penderita COVID-19 bisa sembuh. Untuk pencegahan, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang, selalu jaga kebersihan dan kesehatan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. FM Indonesia banget. Indonesia banget. Radio lawan COVID-19, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama dengan Radio Ramayana 98,8 FM yang mempersembahkan talk show interaktif dengan mengangkat tema Idul Fitri di tengah pandemi dan juga menghadirkan MCCC Kota Metro, yaitu Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Kota Metro. Dan juga sudah banyak hal tadi yang sudah kita bahas. Tentu sahabat Ramayana tetap bisa menyimak obrolan kita di live Facebook nanti yang akan dibagikan oleh akun MDMC Kota Metro. Jadi tetap bisa menyimak bagaimana langkah-langkah salat Id dan juga penggantinya. Terus kemudian bagaimana himbauan mudik dan juga status terbaru update COVID-19 di Kota Metro. Baik Pak Bekti, kali ini kita pengen tahu lebih jauh tentang program yang sudah dilakukan oleh MCCCC. Kalau Abi lihat di media sosialnya itu begitu padat, bahkan hampir setiap hari ada kegiatan gitu, baik itu disinfektasi tempat-tempat umum, terus kemudian membagikan masker gratis ke masyarakat. Terus sebenarnya programnya ada apa lagi sih Pak yang sudah dilakukan oleh MCC? Iya. Selain yang disebutkan oleh Mas Abi tadi, masih ada beberapa kegiatan lain yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Artinya program ini belum selesai. Seperti program tebar pangan ya. Tebar pangan ini bukan berarti kita menghambur-hamburkan sembako gitu, bukan ya. Konotasi sebenarnya kita tebar-tebar di jalan, bukan ya Pak? Iya. Tapi kita membagikan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu. Itu. Sampai dengan saat ini ada yang sudah kita bagikan itu sekitar 1.300 paket sembako. 1.300 paket sembako. 1.300 paket sembako. Ini kita peruntukkan kepada kaum duafa yang terdampak COVID-19. Nah itu seperti itu. Kami tidak berhenti sampai di situ karena kami menyadari betul bahwa dampak COVID-19 ini tidak hanya selesai saat Lebaran nanti. Kemungkinan dampak pandemi ini akan berlangsung sampai beberapa bulan ke depan. Oleh karena itu kita sementara ini terus menghimpun sembako ya, baik itu melalui warga Muhammadiyah maupun masyarakat yang mau berkontribusi terhadap program ini, silahkan sampaikan ya donasi warga Kota Metro khususnya ke Lasismu Kota Metro yang lokasinya di belakang BRI Diponegoro. Ada di belakang BRI Diponegoro. Ini akan kita salurkan secara berkelanjutan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Itu. Kemudian yang dalam waktu dekat ini yang akan kita lakukan adalah program Peduli Guru. Program Peduli Guru. Peduli Guru, terutama guru honorer ya. Guru honorer non PNS, kemudian yang non sertifikasi. Ini terus kita lakukan pendataan. Terus ini nanti akan kita berikan ya sekedar tali AC lah. Nilainya nggak besar tapi
menunjukkan kepedulian kita kepada guru honorer terutama ya. Iya. Karena kita sama-sama paham saat ini pemerintah tidak boleh menarik SPP kepada siswa ya. Iya. Nah, ini kan menjadi dilema sendiri bagi sekolah-sekolah ya, terutama sekolah swasta lah ya. Oke. Ini akan kesulitan untuk mencukupi nafkah bagi gurunya. Oleh karena itu, MCC Kota Metro ini menyelenggarakan program Peduli Guru, yaitu sebuah program santunan lah kepada guru. Ini tahap awal, nanti insya Allah akan kita berikan pada tanggal 19 Mei ini. Pada tanggal 19 Mei ini. Oke deh. Gitu. Terus kemudian selain itu untuk yang bazar murah ini sendiri, peruntukannya, proses ininya, mekanismenya bagaimana nih Pak? Iya, kita meminta khusus untuk bazar murah ya. Bazar murah ini memang kita meminta kepada pimpinan ranting Muhammadiyah. Ya, kita kan di setiap kelurahan itu ada pimpinan ranting Muhammadiyah. Ada pimpinan rantingnya. Oke. Itu kita minta untuk mengidentifikasi masyarakat yang terdampak ya. Saat ini kita kasih kuota setiap kelurahan itu 100 duafa. 100 duafa. 100 duafa. Ya. Oke. Itu nanti yang akan kita berikan prioritas untuk mendapatkan basar atau sembako murah itu. Sembako murah itu. Iya. Oke deh, mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan lancar ya Pak. Oke, terima kasih. Oke, dan itu Sobat Ramayana, jadi untuk yang ingin turut menyumbang, terus kemudian turut berbagi, Sobat Ramayana bisa banget untuk luncuran langsung ke Lazismo Kota Metro yang ada di belakang BRI di Ponorogo atau di depan Polres Kota Metro. Sobat Setia Ustadz Hamdi, sekarang terkait dengan ibadah yang juga masuk ke 10 hari yang terakhir yang biasanya kita melakukan itikaf di masjid. Terus kemudian lalu bagaimana dengan yang bisa kita lakukan sebagai penggantinya sekarang? Ataukah memang tetap boleh dilakukan di masjid asal menjaga jarak, atau ada pengganti lain dengan ibadah itikaf ini, Ustaz? Ya. Jadi kalau kita melihat mana intikaf itu ya kita lakukan di masjid. Karena secara bahasa bahwa intikaf itu adalah berdiam diri di masjid, ya, untuk beribadah di dalam masjid. Nah, tapi karena dalam kondisi kita saat ini untuk dibatasi agar tidak beribadah di masjid dulu, untuk beribadah di rumah, maka ketika kita meniatkan untuk ibadah di rumah pun juga ini tidak mengurangi khidmat kita di dalam mengejar pahala di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Nah, jadi boleh kita perbanyak untuk melaksanakan sholat sunnah, kita perpanjang sholat tarawih kita di rumah gitu. Yang melaksanakan 11 kemudian diperpanjang, apalagi yang melaksanakan 23 itu diperpanjang. Nah, ini akan menambah pahala kita insya Allah. Jadi karena memang apa yang dilakukan kita dalam kondisi darurat itu pahalanya insya Allah tetap sama. Jadi kalaulah kita beribadah di rumah kita, baik sholat 5 waktu kita, kemudian tilawah kita gitu, itu akan dihitung sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah itu. Man safara aw marida. Jadi bagi siapa yang safar atau sakit, maka akan dituliskan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala muqiman sahihan, seperti pahalanya orang yang sedang mukim dan orang yang sehat. Nah, dalam kondisi kita saat ini kan kita tidak memungkinkan ini untuk sholat di masjid, untuk beribadah di masjid, itikaf di masjid. Maka ketika kita dilakukan di rumah, maka insya Allah pahalanya juga tetap sama seperti yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Nah, apakah kemudian memungkinkan untuk mengejar Lailatul Qadar di rumah? Wallahu alam. Tapi untuk mengejar Lailatul Qadar itu salah satunya adalah ketika kita beribadah sholat subuh dan salat isya dan salat subuh. Itu kita lakukan kalau di masjid itu, kalau dulu di masa yang normal itu berjamaah itu minimal untuk ngejar Lailatul Qadar. Maka dalam kondisi ini kita tidak memungkinkan, maka ketika kita beribadah sholat isya sampai sholat subuh, sampai waktu subuh kita beribadah di rumah itu, insya Allah kita akan mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Dari Lailatul Qadar, insya Allah. Baik Ustadz, kalaupun ini mungkin ada banyak juga Risma yang biasa untuk
membuat acara takbir keliling untuk syiar, kemudian ini masih mengalami kebingungan, mau tidak mengadakan tapi banyak yang meminta, apalagi mengingat banyak daerah yang memang ini kan zonanya masih zona hijau. Nah sebenarnya kalau menurut dari Ustadz sendiri bagaimana nih dengan budaya takbir keliling? Ya, jadi kalau takbir keliling ini tidak termasuk bagian dari rangkaian yang disyariatkan dari Idul Fitri. Ya, memang kita disyariatkan itu untuk memperbanyak takbir. Jadi memperbanyak takbir di malam hari raya itu dimanapun kita berada. Baik itu di rumah, di masjid ketika kondisi normal kita berada di masjid, atau dalam kondisi kita saat ini misalnya kita berada di aktivitas apapun itu, masih di rumah, masih di pasar, mungkin sebagian orang yang harus mengantar dagangan di malam hari, atau kemudian ketika kita berada di jalan, di kendaraan, kita perbanyak takbir. Nah itu yang disyariatkan. Nah kalau kemudian takbir keliling ini kan juga bagian dari budaya kita. Nah kondisi kita saat ini yang wajib saja sudah dilarang gitu. Ini sholat jamaah dan sholat Jumat saja sudah ditiadakan sementara waktu di masjid. Nah maka takbir keliling ini juga selayaknya saya menyarankan, mengimbau untuk tidak dilaksanakan, baik itu terutama di kota metro ini, bahkan termasuk juga di yang masih di desa-desa itu, di pelosok-pelosok itu hendaknya juga tidak mengadakan ini, karena memang itu akan berpotensi untuk menjadikan perkumpulan gitu. Jadi akan banyak orang yang berkerumun di situ sehingga akan memungkinkan untuk terjadinya penularan. Oke, akan lebih baik kalau ditahan terlebih dahulu. Ditahan, kita kerjakan di rumah lah. Kita kerjakan di rumah, kita perbanyak takbir bersama keluarga gitu kan. Jadi sekali kalau saya itu malah mencoba untuk menikmati kondisi saat ini di rumah gitu. Ya kalau bahasanya Dr. Fatur Rahman Kamal itu kan membangun istana di rumah gitu. Dia membangun istana Ramadan di rumah. Termasuk kita Idul Fitri ini kita nikmati saja di rumah gitu. Kita rayakan di rumah bersama keluarga, dari salat Idul Fitrinya, kemudian juga dari ibadah Ramadan kita saat ini, termasuk ketika nanti takbir kita takbir bersama-sama dengan keluarga, itu insya Allah akan semakin ramai gitu. Oke, baik. Oke, dan di closing statementnya silakan kepada Bapak Bekti terlebih dahulu. Kepada masyarakat Kota Metro, pada khususnya Provinsi Lampung pada umumnya, mari kita tetap patuhi apa yang menjadi anjuran dari pemerintah maupun ulama kita terhadap ibadah selama musim pandemi ini. Kalau seandainya dilarang, kita tidak usah kemudian membantah ya, membantah. Kita ikuti apa yang menjadi anjuran atau himbauan dari ulama dan umaro kita. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Bekti. Terus kemudian kepada Ustadz Hamdi. Baik, sebagai penutup saya mengingatkan para pendengar, para masyarakat Kota Metro, terus khusus untuk masyarakat kaum muslimin, bahwa kita beragama itu berdasarkan nalar dan akal kita, termasuk juga yang tidak boleh keluar dari hukum syariat gitu, dari dalil-dalil yang ada. Nah kebanyakan kita fenomena saat ini kan banyak orang yang beragama itu berdasarkan apa yang dia baca dari media sosial. Nah ini yang kemudian mengkhawatirkan. Jadi kalau kemudian dasar agama kita itu dari media sosial, itu akan sangat mudah untuk terpengaruhi. Nah akhirnya ini nanti akan suuzon kepada para ulama yang menetapkan fatwa tidak boleh sholat di masjid, tidak boleh ibadah Idul Fitri di lapangan atau di masjid gitu. Suuzonnya wah mereka ini ada pesanan-pesanan gitu. Nah sekalipun para ulama itu sudah sedemikian rupa mencari dasar-dasarnya, mencari dalil-dalilnya ini, kalau kemudian dasar kita dalam beragama itu hanya mengedepankan apa yang kita baca dari media sosial, maka dalil sebanyak apapun itu tidak akan ada gunanya. Nah, maka mari kita cermati apa yang sudah diputuskan oleh para ulama, bahwa apa yang sudah diputuskan mereka itu berdasarkan kemaslahatan untuk umat. Ini berdasarkan kemaslahatan untuk umat, bahkan termasuk kalau di Muhammadiyah itu di Majelis Tarjih dari awal munculnya COVID-19 di Indonesia ini sudah mengundang para ahli. Ketika mau menetapkan fatwa itu sudah mengundang para ahli yang
memahami tentang virus corona ini, sehingga kemudian memutuskan sedemikian rupa sampai kemudian menganjurkan untuk ibadah di rumah. Nah, ini sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga diri kita. Ini yang dikatakan oleh Allah gitu. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah itu. Jangan bawa diri kalian itu kepada kebinasaan. Maka mari kita ikuti apa yang diputuskan oleh oleh para ulama, sehingga kita akan selamat terutama dari ancaman COVID-19 ini, dan insya Allah itu tidak akan mengurangi khidmat kita dan tidak mengurangi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk kehadirannya dan juga ilmu barunya untuk kita semua serta pencerahan untuk masyarakat Kota Metro dan sekitarnya. Terima kasih untuk Bapak Bekti Satriadi MPD selaku ketua dari MCCC Kota Metro, dan juga ada Ustaz Haji Abdurrahim Hamdi MA selaku ketua Majelis Tablik PDM Kota Metro. So, pasti terima kasih untuk MCC yaitu Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Kota Metro sudah berbagi bersama dengan sahabat Ramayana. Selalu jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam 17. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.